Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Ini ruang tamu aku berantakan banget soalnya habis bongkar lemari. Jadi sebagian baju yang di kamar itu aku pindahin ke lemari depan. Oh ya, bener kata teman-teman kemarin itu Ayah Kila masang lemarinya itu salah kan, yang hitam itu seharusnya yang di belakang. Tapi karena udah terlanjur dipasang, mau dibongkar lagi sayang, jadi ya udah terpaksa kita seperti ini. Dan satu lagi, di sini itu masih sisa ini satu kayu ukurannya segini, sama ini papan segini. Nggak tahu ini dipasang di mana, Ayah Kila juga bingung. Makanya ini belum kita pasang. Oke lanjut, selesai bajunya aku hangerin, langsung aja ini kita gantung di lemari. Dulu impian aku itu sederhana banget teman-teman. Aku pengen banget punya lemari seperti ini. Ya walaupun sebenarnya aku itu tahu kalau lemari ini tuh nggak bakalan awet, tapi nggak tahu kenapa aku suka aja sama modelnya. Rak pertama udah selesai aku isi, dilanjut lagi dengan rak kedua. Selesai nyusun baju yang digantung, selanjutnya ini aku nyusun baju yang udah aku lipetin. Sebenarnya ini tuh yang paling banyak itu baju aku teman-teman. Kalau baju ayahnya Kila itu cuma ada beberapa setel aja. Selesai nyusun bagian perbajuan. Di sini aku lanjut lagi mau beresin ini plastik-plastik yang berserakan. Dari mulai kita pasang ini tuh belum sempet aku beresin atau aku lap-lap seperti ini. Apalagi sebelum kita pasang kemarin kan lemari ini jadi sarang semut ya teman-teman. Jadi banyak banget putih-putih bekas semut mati. Nah selesai aku lap dan aku bersihin. Selanjutnya di sini aku lagi nyusun skincare. Ya walaupun orang gunung, setidaknya kita juga harus perawatan. Ini skincare aku itu nggak cuma satu merek aja. Mulai dari serum sama facial wash itu aku beda-beda. Bahkan dari sunscreen aja aku pakai merek yang berbeda. Tapi alhamdulillahnya walaupun beda merek, di muka aku itu tetap cocok. Setelah itu aku lanjut lagi, ini nyusun jilbab. Aku inget banget kalau bed cover aku itu aku letakin di gudang atau di kamar sebelah yang kosong itu. Karena nggak ada lampunya, takutnya nanti dikerikitin tikus. Jadi tadi yang bagian bawah ini kan aku pakai untuk letakin celana Ayah Kila. Terus celananya aku pindah, aku jadikan satu dengan baju. Aku punya bed cover seperti ini. Ini juga adalah salah satu impian aku dulu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit impianku itu sudah terwujud. Masya Allah, di sini tuh aku seneng banget teman-teman. Oke, videonya aku lanjutin lagi keesokan harinya. Di sini aku lagi nginep di rumah mama aku karena ini tuh Ayah Kila lagi sakit ya teman-teman. Kalau misalnya aku tinggal di rumah sendiri pasti bakalan repot banget, gak ada yang bantuin jagain Dede Akila. Makanya ini aku memutuskan untuk nginep di rumah mama. Dan sorenya sekitar jam 5 aku itu manggil tukang pijit. Habis maghrib sekitar jam 7 tukang pijitnya itu datang ke rumah mau mijit Ayah Kila. Repot banget pokoknya kalau suami lagi sakit seperti ini. Ya semoga aja setelah dipijit nanti ayahnya Kila langsung sembuh. Aku memutuskan nginep di rumah mama aku, soalnya di rumah mertua aku itu lagi ada acara. Kalau nginep di sana apalagi rame, takutnya nanti Ayah Kila nggak bisa istirahat. Dan ini tadi tukang pijitnya itu minta sabun mandi. Jadi ini aku ambilin mangkok dan juga air. Baru nanti sabun mandinya itu kita letakin di mangkok. Kita review isi berkat teman-teman atau besek. Ini ada 1 besek, 2 besek, sama ini ada jajanannya. Ada kerupuk, ada ini apa, lemper, mie, bihun, goreng, kering, ada telur, ada ayam, ada tahu bacem. Ini dijadikan satu onde-onde. Ini yang paling bikin favorit adalah urap sayur dan nasi. Biasanya yang ini apa yang putih cuma pakai plastik ini tuh, misalnya kita bantuin masak atau rewang, kita dikasih ini seperti ini bawaan dari sananya, dari yang punya hajatan. Ini khusus untuk yang bantuin masak. Tapi kalau yang isi beseknya atau berkatnya itu seperti ini, hampir sama sih isinya, cuma bedanya kalau yang dari kita bantuin masak itu isinya lebih banyak. Ada intermin, kering,
kerupuk kue yang tadi ada lemper, kacang, bolu, urap sama telur, ayam, bawahnya nasi, mantul. Oke, videonya aku lanjutin lagi keesokan harinya sekitar jam 8 pagi. Karena air minum di rumah mama aku itu habis, jadi di sini aku mau ngerebus air. Sebelum kita ngerebus air, ini kayunya kita susun dulu ke dalam tungku. Biasanya kalau ngerebus air karena kan banyak, jadi kita memang selalu masaknya di tungku. Setelah kayunya kita susun, langsung aja ini apinya kita nyalain. Seperti biasa di sini aku nyalain apinya itu pakai plastik bekas. Nah, walaupun kita masaknya di atas atau di bawahnya itu papan, jadi ini nggak bakalan kebakar ya teman-teman lantai papannya. Soalnya kotakan ini tuh kita kasih tanah, bawahnya kita kasih terpal gitu. Jadi kan otomatis panasnya itu nggak sampai ke papannya sini. Jadi aman ini tuh. Nah, ini airnya udah mendidih, jadi langsung aja aku pindahin ke dalam wadah. Ini aku ngerebus lagi, jadi ini rebusan yang kedua. Apalagi sekarang itu kan musim kemarau ya teman-teman, jadi kita harus nyetok air minum banyak. Soalnya kan gampang banget kita itu haus. Dan ini rebusan yang kedua udah mendidih, jadi langsung aja apinya aku matiin. Ini aku siram pakai air. Musim kemarau ditambah lagi musim anginnya kenceng. Takutnya kalau nggak kita matiin nanti bisa ngebakar rumah. Oke, selesai masak air. Tadi itu ayah Kila minta dibikinin bubur beras. Jadi langsung aja ini mau aku buatin. Di sini aku masaknya itu 1 canting setengah. Emang kalau orang sakit itu rasanya pengen makan ini, pengen makan itu. Tapi giliran makanan udah di depan mata, nanti cuma dimakan sedikit aja, kadang nggak dimakan sama sekali. Apalagi kalau lidahnya itu udah ngerasain pahit, makan makanan enak pun rasanya sepertinya jadi nggak enak. Nah, lanjut lagi, selesai aku cuci, ini berasnya langsung aja kita masak. Ini aku tambahin 2 lembar daun salam, sama aku tambahin setengah sendok teh garam. Setelah itu kita aduk-aduk, langsung kita tutup. Nah, sambil nungguin berasnya matang, di sini aku nyambi marut kelapa. Udah dipijit tapi belum sembuh-sembuh, jadi ini ayah Kila mau dianterin berobat. Di sini kita minta tolong sama tetangga aku untuk nganterin ayah Kila berobat. Sebenarnya bapak aku di rumah tapi nggak berani kalau nganterin. Soalnya jalan menuju ke mantrinya itu susah banget teman-teman. Apalagi bapak aku kan sekarang udah tua, jadi bawa motornya itu nggak seperti dulu. Kalau bahasa Jawanya itu udah nggak tinggen lagi. Oke, lanjut lagi. Selesai aku parut, langsung aja ini santannya aku peras. Dan ini bubur aku udah setengah matang. Kalau udah hampir matang, langsung aja santannya aku masukin. Untuk apinya ini aku kecilin supaya nanti santannya itu nggak naik ke atas. Nah, ini bentar lagi bubur nasi aku udah mateng. Kayak nanti dimarah ayah loh. Obat ayah itu. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu untuk video kegiatan aku hari ini. Dan jangan lupa ikuti aku di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.